Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Pada minggu hari ini kita masih melaksanakan ibadah online karena kondisi yang belum memungkinkan kita bersama ibadah di gedung ibadah. Tetapi biarlah hal ini tidak membuat sukacita kita berkurang. Dan biarlah kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah dengan orang-orang yang kita kasihi di keluarga kita. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian mulia. Mulia namanya, karena hanya nama Yesus yang patut kita muliakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Tema ibadah kita hari ini, hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Biarlah apa yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, kita sambut dengan satu pujian, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkah
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam hari-hari yang kita sudah jalani, banyak hal yang telah kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, dan juga mungkin dengan sesama kita. Biarlah pada hari ini kita bersama-sama menyerahkan dosa-dosa dan pelanggaran kita untuk memohon pengampunannya. Saatnya Bapak Ibu untuk kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Bapa, untuk menyerahkan segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami tidak menunjukkan karakter sebagaimana Kristus teladankan kepada kami, untuk kami mengasihi sesama kami. Banyak hal yang kami lakukan telah mendukakan hati Tuhan, telah menyakiti sesama kami. Pada kesempatan ini Bapa, kiranya Engkau ampuni kami. Kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk datang di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan pengampunan dosa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemas. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Kita undang Bapak Ibu, Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Baik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kita atas pengampunan dosa yang Tuhan anugerahkan bagi kita angkat pujian, indah mulia, bahagia penuh. Silakan duduk dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama minta penerangan Roh Kudus sebelum kita masuk ke dalam doa. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita masukkan ke dalam firman. Bapa yang mengasihi kami, hari ini kami datang kembali kepadamu di dalam ibadah online bersama dengan seluruh jemaat di Klasis Priangan. Kami bersyukur di tengah-tengah suasana seperti ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan sekarang kami mau duduk dengan tenang, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tadi satu bagian dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13 tadi kita sudah bacakan di dalam ayat pembukaan. Kita tidak akan ulangi dan kita hanya baca Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kalau sudah dapatkan, saya akan baca buat Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini gereja-gereja menghayati Minggu Trinitas. Memang istilah Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab.
Namun ajaran tentang Trinitas itu berdasarkan Alkitab. Jadi ajaran ini sangat alkitabiah. Sebagai sebuah ajaran atau doktrin, Trinitas itu merupakan sebuah penghayatan dari orang-orang percaya terhadap misteri iman kepada Allah. Dalam keyakinan bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang begitu besar, maha, maka kita menyadari bahwa pikiran kita tidak mungkin menjangkau kemahabesaran itu. Tetapi sekalipun demikian, gereja tetap berpegang pada ajaran itu. Kita mungkin bertanya, mengapa sih sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti oleh akal manusia tetap dipegang, tetap dipertahankan, bahkan dihayati dan dirayakan secara liturgis setiap minggu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghayati dan merayakan Trinitas bukan berarti kita perlu dan harus memahami semua hal mengenai Allah di dalam kehidupan kita. Menghayati dapat dilakukan dengan cara-cara yang banyak. Tidak hanya dengan olah pikir, tetapi juga bisa dengan olah pengalaman di dalam kehidupan kita. Tak kala kita menjumpai Allah Trinitas yang hadir di dalam kehidupan kita dengan karya-karyanya di dalam keseharian kita. Oleh karena Allah Trinitas hadir di dalam kehidupan kita dengan karyanya, maka setiap orang percaya memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda di dalam kehidupan mereka. Dan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita umatnya sesuai dengan keunikan pribadi lepas pribadi dalam konteks di mana kita berada. Agustinus, seorang bapak gereja, menghayati hubungan dia dengan Allah Trinitas di dalam pengalaman seperti ini. Alkisah, pada satu hari dia pergi ke pantai. Dia sedang memikirkan tentang misteri Allah Tritunggal itu. Dan di pantai dia melihat seorang anak kecil sedang menggali pasir, membuat sebuah lubang yang menyerupai sumur. Setelah selesai menggali lubang kecil itu, anak kecil itu lalu pergi mengambil air laut dan mengisinya. Sudah bayangkan ketika air laut diisi ke dalam lubang yang kecil itu, maka dengan segera surut karena dasarnya adalah pasir. Tapi dia terus berulang-ulang melakukan hal yang sama, sehingga kemudian Agustinus bertanya kepada anak ini, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Anak ini dengan spontan menjawab, "Saya sedang memindahkan isi air laut ke dalam sumur yang kecil ini." Agustinus mengatakan kepada dia, "Tidak mungkin kamu melakukan usaha yang sia-sia. Tidak mungkin kamu memindahkan seluruh air laut itu ke dalam lubang yang kecil tersebut." Anak itu balik bertanya kepada Agustinus, "Apa yang Bapak lakukan di sini?" Agustinus menjawab, "Saya sedang memikirkan misteri Allah Tritunggal." Mendengar jawaban Agustinus, anak kecil ini tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Pak, sama seperti sumur saya yang kecil, otak kita manusia dan otak Bapak juga kecil. Sedangkan Tritunggal yang Maha Kudus itu besar, lebih luas dari samudra raya." Mendengar perkataan anak ini, Agustinus tiba-tiba tercerahkan pikirannya. Ia sadar, tidak mungkin hanya dengan memakai rasio manusia dia mampu memahami seluruh rahasia Allah Tritunggal itu. Maka ia membuat sebuah kesimpulan yang saya bacakan demikian. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Allah Tritunggal, pecinta yang dicintai, dan sumber cinta kasih. Agustinus menyadari ketidakmampuan manusia, otak manusia untuk memahami sepenuhnya tentang Allah Tritunggal. Maka
Dia mengakui ada bagian lain, yaitu pengalaman hidup manusia yang real, yang bisa mengalami perjumpaan dengan Allah Tritunggal, baik pribadi maupun karya-karyanya. Bagian Alkitab yang kita bacakan hari ini menceritakan tentang hal yang seperti itu. Di dalam Injil Matius pasal 28 yang kita baca, kita melihat Yesus mau berpisah dengan para muridnya naik ke surga. Dan pada waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan pesan yang sangat jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintahnya jelas. Dan dalam nama siapa juga jelas, bukan hanya dalam nama Yesus semata, tetapi di situ Yesus menyebut tentang Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam Amanat Agung, kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus, kita menemukan sebuah penghayatan iman mengenai Trinitas. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang berbeda di dalam satu kealahan. Dalam keyakinan Yesus dan umat percaya pada gereja mula-mula, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam kesatuan dan kesadaran kealahan yang sempurna. Memang secara pribadi, ketika pribadi itu tidak sama satu dengan yang lain. Namun sekalipun tidak sama, ketika pribadi Trinitas itu berada di dalam satu kehendak, satu rencana, satu dalam kasih dan komitmen untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus tidak hanya berbicara soal ketigaan itu, tetapi dia juga membicara soal kesatuan itu. Dan ini yang dia tekankan. Mengapa Yesus menekankan soal kesatuan itu? Ini penting, saudara. Karena kesatuan ini menegaskan kepada kita sesuatu hal yang penting. Apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh salah satu pribadi dari Trinitas adalah perintah dan karya dari pribadi-pribadi lain yang ada di dalam Trinitas itu. Mereka memang berbeda, tetapi di dalam satu persekutuan. Dan di dalam satu persekutuan itulah satu dengan yang lain, pribadi itu berpartisipasi di dalam karya-karya yang dilakukan bagi manusia. Karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus memberikan perintah kepada umat percaya atau murid-muridnya, supaya mereka pergi dan kemudian membaptis orang-orang yang percaya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tidak hanya sekedar perintah Yesus, tetapi perintah ini juga melibatkan pribadi-pribadi yang lain dari ketritunggalan. Ada Bapa yang terlibat di dalam Roh Kudus. Bukan pekerjaan Yesus sendiri semata, tetapi ketiganya satu, ketiganya bersekutu, ketiganya bersama-sama berpartisipasi untuk melahirkan karya-karya yang ajaib bagi keselamatan dan kelangsungan daripada hidup manusia. Apapun yang dilakukan oleh salah satu pribadi dari ketritunggalan tersebut juga adalah karya daripada pribadi-pribadi yang lain. Dan apapun yang dijanjikan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh salah satu pribadi di dalam ketritunggalan tersebut juga adalah janji dari pribadi-pribadi yang lain dari Allah Tritunggal itu. Makanya ketika Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini juga tidak sekedar janji Yesus. Tetapi karena Bapa di dalam Roh Kudus bersekutu dengan Yesus di dalam satu kesatuan, maka kedua pribadi yang lain itu juga terlibat menghadirkan janji itu di dalam kehidupan umat percaya. Bahwa Allah Trinitas tidak akan meninggalkan umat percaya, akan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena janji itu adalah janji dari Trinitas.
Ini merupakan sebuah jaminan bagi kita umat percaya, bahwa semua janji itu adalah sempurna dan akan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Sudah melihat ketika kita bisa memegang janji itu, janji dari Allah Trinitas, bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya sampai pada akhir zaman, maka kita bisa memegang erat janji itu. Karena di dalam segala situasi kehidupan kita, khususnya ketika kita hidup dan belajar memuliakan Dia, maka Dia akan bersama-sama dengan kita. Karena Allah itu tidak hanya 3 pribadi, tetapi mereka satu, dan di dalam kesatuan itulah mereka bersama-sama melahirkan karya bagi pemeliharaan dan keselamatan manusia. Namun bagian yang kita baca tadi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak hanya menunjukkan tentang hakikat Trinitas itu, yaitu satu kealahan di dalam 3 pribadi. Bahwa ketiga pribadi itu bersekutu dan berpartisipasi bersama-sama di dalam melahirkan karya-karya yang penting bagi kehidupan manusia. Bahwa mereka saling mengasihi dan saling terlibat di dalam persekutuan yang kekal. Bukan hanya itu saja. Tetapi kita melihat, khususnya di dalam janji yang ayat 20 tadi, kita melihat, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jelas di sini Yesus mau melibatkan para murid untuk berderap bersama, berpartisipasi di dalam karya-karya persekutuan dari Allah Trinitas bagi manusia di dalam dunia ini. Yesus menyampaikan janji itu. Allah, Bapa, dan Roh Kudus terlibat. Mereka tidak hanya mengerjakan tugas itu, karya itu, bagi manusia itu, bersama-sama di dalam partisipasi persekutuan Trinitas itu. Tetapi sekarang mereka mengajak kita umat percaya untuk terlibat di dalam karya yang sungguh luar biasa itu. Pribadi Trinitas tidak hanya bersekutu di antara mereka saja, tidak hanya berkarya di dalam diri mereka saja, tetapi juga mengundang umat percaya untuk bersekutu dan mengambil bagian di dalam karyanya itu. Tapi tentu hati-hati, saudara. Tak kala kita mengatakan kita bersekutu dengan Allah Trinitas, kita mengambil bagian di dalam karya Allah Trinitas. Persekutuan yang dimaksud di sini bukanlah persekutuan mistik, di mana Allah menjadi saya dan saya menjadi Allah. Saya yakin maksud Yesus bukan seperti itu. Satu dengan Allah dan terlibat di dalam karya Allah, berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Trinitas, itu bermakna dalam kehendak, dalam kasih, dalam ketaatan, dalam komitmen. Sebagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu di dalam kehendak, satu di dalam rencana, satu di dalam kasih, dan satu di dalam komitmen. Ketika kita dilibatkan dan bersatu dengan trinitasan karya-karyanya tersebut, maka kita juga diajak untuk menyatu di dalam rencana Allah, menyatu di dalam kasih Allah, menyatu di dalam komitmen Allah untuk menghadirkan pemeliharaan dan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Apa yang menjadi kehendak Allah, Trinitas, sekarang menjadi kehendak kita. Hati-hati, jangan dibalik. Seringkali kita suka membalik-balikkan seperti itu. Kadang-kadang kita menjadikan kehendak diri kita supaya menjadi kehendak dari Allah Trinitas. Apa yang kita inginkan supaya Allah bisa mewujudkan di dalam kehidupan kita. Ayat ini memberitahukan kepada kita, bukan itu. Ayat ini menegaskan, Allah Trinitas melibatkan kita di dalam persekutuan, di dalam kesatuan, di dalam karya-karya Trinitarian. Dan kita mengambil bagian
untuk terlibat di dalamnya. Berpartisipasi. Agar orang-orang yang dikasihi Allah di dalam dunia ini dapat menikmati kasih, rencana, keselamatan, dan pemeliharaan yang Allah mau teruskan melalui kehidupan kita. Bahkan, ada satu hal yang sangat indah di dalam kebenaran ini. Di dalam persekutuan dengan Trinitas, Alkitab memberitahukan kepada kita, setiap orang percaya diberikan kuasa ilahi. Bukankah ketika Yesus mau naik ke surga, dia tidak hanya menjanjikan penyertaan, tetapi dia juga menjanjikan kamu akan menerima kuasa. Dalam konteks ayat ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, maka orang yang menerima pemberitaan kita berarti menerima Allah, dan sebaliknya, ketika mereka menolak Injil berarti menolak Allah. Sudah lihat, ada kuasa dari kata-kata kita. Persekutuan itu melahirkan kuasa, memberikan kepada kita kuasa. Dan kuasa itu memberikan kepada kita keefektifan di dalam mengabarkan kasih dan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Menerima apa yang kita katakan berarti menerima Allah. Menolak apa yang kita katakan berarti menolak misi Trinitas yang dikerjakan melalui kita. Bayangkan saudara, penyertaan yang begitu luar biasa, berkat yang luar biasa. Saya mau tegaskan, makanya kita jangan main-main. Ini sungguh anugerah Allah yang luar biasa, mengizinkan kita berpartisipasi dan mengambil bagian di dalam kuasa ilahinya. Dan ketika kita menyadari hal ini, saudara, biarlah kita merendahkan hati dan sungguh-sungguh untuk hadir di dalam partisipasi dalam persekutuan dengan Trinitas dalam karya-karyanya tersebut. Sehingga kita boleh giat hidup dalam persekutuan, giat dalam partisipasi, giat dalam karya penyelamatan dari Allah Trinitas yang Dia mau hadirkan bagi manusia. Hal yang lain yang saya mau tekankan mengenai Trinitas pada hari ini adalah ketika kita membaca 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13 di dalam pembukaan ibadah tadi, kita juga diperkenalkan dengan penyertaan Trinitas yang ditegaskan melalui ritus pengutusan di dalam sebuah liturgi kebaktian. Di dalam ucapan itu, di situ dinyatakan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan biasanya diucapkan di akhir setelah pengutusan dari ibadah. Ketika berkat itu diucapkan, saudara, saya melihat jemaat bangkit berdiri, yang berdiri tersebut, dan dengan sigap mengulurkan tangannya sebagian besar untuk menerima berkat itu. Lagi dengar khotbah, bisik sana, bisik sini barangkali. Lalu kemudian agak ngantuk-ngantuk sedikit pada waktu memuji, menyembah Tuhan, barangkali kurang konsen dan lain sebagainya. Tapi kalau giliran berkat, begitu konsentrasi, bahkan mengulurkan tangannya. Bahkan ada yang sampai ujung sekali ya, panjang sekali untuk menerima berkat Tuhan supaya lebih dekat daripada berkat itu. Saudara, karya Trinitas adalah karya yang kekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang mau ditegaskan kepada kita melalui ucapan berkat tersebut. Penyertaan dan berkat Allah Trinitas bukan sesuatu yang diawang-awang, tetapi sesuatu kenyataan fakta yang kita alami di dalam keseharian kita. Dan penyertaan Tuhan, Trinitas itu bukanlah sebuah penyertaan pada waktu kehidupan kita lancar dan baik-baik saja. Tetapi juga ketika keadaan sulit seperti yang kita alami sekarang ini, ketika kepahitan dan kesulitan serta kesukaran di dalam kehidupan menimpa kita, Allah Trinitas juga hadir menyertai kita dan menghadirkan berkat-Nya. Apakah Anda mengalami pengalaman yang real seperti itu? Adakah berkat-berkat yang Anda terima setiap hari
yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Bahwa dia adalah Bapa yang memelihara kita. Bahwa ketika kita memanjatkan doa-doa kita, syafaat kita atas kesulitan-kesulitan, Yesus menyampaikannya kepada Bapa. Bahkan ketika kita tidak mampu mengucapkannya karena beban hidup yang begitu berat, Roh Kudus berkata-kata kepada kita tentang kesulitan-kesulitan tersebut kepada Allah Bapa di surga. Apakah Anda mengalaminya? Sebuah cerita singkat yang dilansir oleh sebuah media online Kristen mengenai orang-orang Kristen di Suriah. Sudah tahu beberapa tahun yang lalu mereka mengalami sebuah kehidupan yang begitu berat akibat pemberontakan dari beberapa teroris yang radikal yang kemudian mereka ditangkap dan disekap berbulan-bulan. Ada tekanan, ada siksaan, ada teror, ada penganiayaan. Bahkan tidak sedikit daripada mereka kaum perempuan yang dijual sebagai budak dan diperkosa. Tujuan dari penyiksaan, teror, penganiayaan tersebut yang setiap hari dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu adalah supaya mereka menyangkali iman mereka untuk menghindari penderitaan itu. Namun mereka tetap tegar. Mereka tidak pernah pantang mundur sedikit pun untuk melepaskan iman mereka dan menggantikannya dengan sesuatu kenyamanan. Apa yang membuat mereka bertahan? Tiap hari mereka berkumpul, berdoa. Berdoa kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Melalui kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Relasi mereka dengan Allah Trinitas. Doa-doa yang mereka panjatkan melahirkan karya-karya kekuatan sehingga mereka bisa bertahan dan keluar dari kesulitan itu. Pengalaman itu menguatkan iman mereka sehingga di tengah-tengah penganiayaan mereka bisa bertahan dan tetap setia kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Kristus. Sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur untuk penyertaan Allah. Karena itu mari kita merayakan penyertaan Allah dan berkat Allah yang diberikan kepada kita melalui berkat pengutusan itu. Tetapi ingat saudara, berkat itu diberikan pada waktu pengutusan di akhir ibadah. Artinya apa? Berkat itu bukan hanya sekedar untuk dinikmati oleh kita sendiri. Apa yang kita alami, kehadiran Trinitas, berkat-berkat yang diberikan di dalam kehidupan kita, perlu kita saksikan dan bagikan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, supaya mereka juga mengalami kehadiran dan karya Trinitas di dalam kehidupan mereka. Berkat dan kekuatan yang Tuhan hadirkan bagi kita, dengan kata lain, adalah sebuah bekal supaya kita boleh memberkati dan menguatkan orang lain. Memperjumpakan mereka dengan Allah Trinitas yang senantiasa mau hadir di dalam kehidupan mereka. Minggu lalu, saya bersama dengan beberapa aktivis gereja kami membagikan bantuan sosial buat jemaat yang terdampak COVID-19 dan juga buat beberapa warga sekitar yang juga terdampak. Saya hadir di sebuah rumah jemaat yang miskin. Kondisi rumahnya juga bocor, jelek dan lain sebagainya. Kami mengetuk pintu, kami tidak masuk, hanya di balik pagar saja dan kami menyerahkan bantuan dari gereja. Dan kami bercakap-cakap ringan dan singkat dengan bapak itu. Sudah tua, umur 60 lebih, tinggal sendiri. Tidak punya anak, tidak punya pekerjaan. Dan tentu tidak punya penghasilan.
Pak, apakah beras yang dibagikan gereja beberapa minggu yang lalu masih ada? Gereja kami tidak hanya bagi beras, tetapi juga ada lauk pauk, telur, dan lain sebagainya. Dan juga memberikan sanggup uang supaya mereka bisa membeli kebutuhan mereka yang lain. Pak, berasnya masih ada. Bapak itu dengan senyum berkata begini, Pak Pendeta, masih lebih dari cukup apa yang dibagikan oleh saudara-saudara seiman dari gereja kita. Kalau demikian, apa yang Bapak lakukan dengan kelebihan beras itu? Dengan santai dia bilang begini, saya bagikan ke orang yang membutuhkan. Mereka juga perlu, karena saya berlebih, saya bagikan kepada mereka. Karena mereka juga butuh. Saudara, dia orang yang sangat miskin, butuh uluran tangan, dibantu. Tapi ketika dia diberkati oleh Tuhan yang kita kenal di dalam nama Kristus, Allah Trinitas itu, dia tidak segan-segan membagikan berkat dan pengalaman itu untuk memberkati sesamanya. Mereka yang diberkati oleh Allah Trinitas, mereka juga perlu memberkati sesama mereka. Mereka yang dikuatkan oleh Allah Trinitas, mereka pasti hadir di tengah-tengah kehidupan sesamanya untuk menguatkan orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Memberkati kita untuk sungguh-sungguh memahami bahwa pengalaman juga sangat penting pada waktu kita berjumpa dengan Allah Trinitas itu di dalam secara pribadi dan karya-karyanya. Ketika otak kita tidak mampu menampung dan menjangkau misteri itu, maka pengalaman kita menolong kita untuk menerima kehadiran dan karya Allah Trinitas di dalam kehidupan kita. Kehadirannya tidak hanya sekedar membuat kita nyaman, tetapi juga mau melibatkan kita di dalam karya-karya Allah Trinitas, berpartisipasi supaya kita juga bisa menghadirkan keselamatan yang sudah kita terima kepada orang lain. Dan supaya berkat yang kita terima juga kita bisa bagi-bagikan kepada orang lain. Inilah kekristenan yang sejati. Perjumpaan kita dari penghayatan iman kita kepada Allah Trinitas boleh kita jiwai dan hidupi, dan kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga doktrin ini tidak hanya sekedar menjadi teologi dan ajaran, tetapi dia menjadi pengalaman yang real, yang menghidupkan iman kita dan menghidupkan iman orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat kita.
Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur hari ini gereja boleh merayakan dan menghayati Trinitas secara liturgis. Tapi biarlah kami tidak hanya berhenti di momen liturgi saja. Dan biarlah penghayatan ini boleh kami bawa pulang ke dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kami boleh mengalami senyata-nyatanya kehadiran daripada pribadi dan karya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan melaluinya kami mengalami berkat, rohani kami bertumbuh, pengalaman kami kepada Allah makin mendalam, dan terutama melaluinya juga kami boleh berpartisipasi di dalam karya Trinitas untuk menghadirkan keselamatan dan berkat-berkat pemeliharaan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkat-berkat pemeliharaan itulah yang dibutuhkan oleh negara kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada 20 lebih ribu orang yang terjangkit virus Corona. Mereka perlu dirawat di rumah sakit. Mereka butuh pemeliharaan Tuhan. Kuatkan, sembuhkan, pulihkan, agar mereka bisa sehat kembali dan berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Tidak hanya kepada pasien yang dirawat, tetapi mereka yang dalam status pengawasan juga kami serahkan. Mohon juga anugerah Tuhan bagi mereka. Ada puluhan ribu orang juga yang diawasi karena mengalami gejala-gejala COVID-19. Biarlah Allah Tritunggal juga boleh menyatakan kemurahan pemeliharaan kepada orang-orang seperti itu. Kesembuhan, kekuatan mereka butuhkan. Juga mereka yang mengalami dampak ekonomi juga membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian mereka yang lenyap, dagang mereka sepi. Mereka tidak tahu harus kemana untuk menggantungkan nasib mereka. Mereka butuh Tuhan. Hadirlah Bapa, ulurkan tanganmu, ketuk pintu hati saudara-saudara sekitar yang mampu, agar mereka boleh berpartisipasi di dalam karya pemeliharaan Trinitas bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga mereka juga ikut terlibat, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memelihara orang-orang yang membutuhkan pemeliharaan itu. Dan bantu juga pemerintah kami, beri hikmat kepada Presiden dan para pembantunya untuk memikirkan bagaimana pemulihan ekonomi dan kesembuhan daripada orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini. Sungguh mereka butuh kekuatan, mereka butuh hikmat, dan mereka butuh jalan keluar bagi situasi negara kami. Ini seru doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang sudah kita terima hari lepas hari. Dengan tak henti-hentinya Tuhan pelihara kita. Siapkan amplop persembahan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan menaruh persembahan di dalam sebuah wadah dan mengumpulkannya dari minggu ke minggu untuk diserahkan pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Dan juga persembahan dapat dikirim ke gereja lewat transfer ke rekening bank ataupun dengan QRIS atau dengan cara lainnya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita iringi dengan pujian, bila topan keras melanda hidupmu.
Mari kita satu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat yang boleh kami terima hari lepas hari. Ya Bapa, di tengah keprihatinan kami, di tengah penyakit COVID-19 yang melanda negeri ini, kami masih Engkau perkenankan untuk beribadah dan dengarkan firman-Mu, memuji-Mu, dan memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami yang tiada hentinya karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, siapakah kami ini yang boleh Engkau layakkan memberikan persembahan? Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami ini yang merupakan sebagian berkat yang kami boleh terima daripada-Mu. Kuduskanlah persembahan ini dan urapilah setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan hikmat dan bijaksana kepadanya, agar persembahan ini boleh berguna dan bermanfaat di setiap pelayanan yang dilakukan. Ya Tuhan, terimalah doa dan syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Dan biarlah kita masuk dalam ibadah kita sesungguhnya. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya dan pengampunannya. Jadilah saksi Kristus. Kidung Jemaat NKB 200 ayat 2 dan 3. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat, manusia menjadi sempurna. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat, bagi siapa yang bisa benar. Jemaat sekalian, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan dari penyertaan Roh Kudus, tinggal tetap dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.